Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para Waalaikumsalam. peserta semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali lagi di acara kita di Serba Serbi, serial belajar bersama dan berbagi ilmu. Pada hari Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022, kita akan memulai kembali membahas bersama tentang pelajaran kita. Yang pertama, mari kita ingat-ingat dulu ya. Mari kita ingat-ingat kemarin kita membahas tentang apa. Sampai saat ini kita masih membahas tentang tema pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum ini yang sudah kita bahas kemarin tentang pengertian hukum, kemudian kaitan bahasa dengan hukum, kemudian tentang sejarah singkat dari pengantar ilmu hukum, dari pengantar ilmu hukum itu pengertiannya apa, dari tujuan pengantar ilmu hukum itu apa. Masih ingat ya? Jadi kemarin kita membahas semua itu ya yang sudah kita sebut tadi. Mungkin Saudara Reza bisa merangkum kembali sebentar saja yang kita bahas kemarin itu. Yang terakhir ini tentang yang pertama sejarah singkat pengantar ilmu hukum, kemudian tentang pengertian apa itu ilmu hukum sendiri dan pengantar ilmu hukum itu apa, kemudian tujuan pengantar ilmu hukum itu apa. Nah, bisa enggak Saudara Reza memberikan sedikit rangkuman terkait apa yang kita bahas kemarin? Silakan. Yang untuk bahasan kemarin itu rangkuman ilmu hukum. Ilmu hukum ini kan artinya pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Pengertian ilmu hukum. Ya, itu pengertian ilmu hukum. Kemudian dari sejarah pengantar ilmu hukum secara singkat apa masih ingat? Kalau sejarah pengantar ilmu hukum? Sejarah pengantar ilmu hukum. Itu. Apa masih ingat? Tidak terlalu ingat ya? Soalnya ya. Mungkin bisa diingatkan kembali, nanti dipelajari lagi ya. Jadi sejarah pengantar ilmu hukum itu yang sudah kita pelajari bersama kemarin itu ada di bukunya dari Saudara Lukman Santoso. Ingat-ingat ya, judulnya Pengantar Ilmu Hukum. Kalau kita misalkan pernah ditanya terus pernah lupa, pernah salah, kemudian kita tidak tahu, itu wajar. Nah, hanya nanti itu akan membuat saudara itu bisa mengingat kembali ketika oh ya saya pernah salah ya, masa mau salah lagi kan seperti itu. Jadi ada di buku itu, di sana dijelaskan sejarah pengantar ilmu hukum itu sendiri. Di halaman 2-nya secara langsung itu secara sejarah ya, istilah pengantar ilmu hukum itu terjemah langsung dari mata kuliah dari bahasa Belanda In Leading tot de Rechtswetenschap. Jadi itu yang di Indonesia ya, kalau yang di Indonesia. Jadi pada tahun itu di Universitas Rechtshoek pada tahun 1924. Ya. 1924 sebelum kemerdekaan ya ini sejarah saja menambah wawasan kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau bahasa Indonesia penggunaan pengantar ilmu hukum pertama kali apakah masih ingat ada di perguruan tinggi mana? UGM. Nah, UGM, Universitas Gadjah Mada, perguruan tinggi Gadjah Mada yang didirikan pada tahun 1946. Nah, diingat-ingat saja sebagai wawasan. Kemudian yang mau kita rangkum lagi satu, mungkin pengertian pengantar ilmu hukum kemarin seperti apa? Pengantar ilmu hukum itu ya pengertiannya memberi gambaran umum untuk menjelaskan soal ilmu hukum. Ilmu hukum itu sendiri artinya ya pengetahuan yang khusus yang mengajarkan perihal hukum dalam seluk-beluk yang berkaitan. Itu ya. Nah, itu pengertian pengantar ilmu hukum yang seperti itu sebagai gambaran umum itu ada di bukunya siapa? Seingat saudara. Ada di bukunya Lukman. Dr. Yuhelson dan saudara Lukman ini sama ini pengantar ilmu hukum seperti itu. Saudara Lukman Santoso. Oh iya. Nah, jadi sudah ada rangkuman 2 itu sama ilmu hukum juga, pengantar ilmu hukum. Kemudian yang ketiga ini apakah masih ingat saudara ini tentang tujuan pengantar ilmu hukum itu yang kemarin kita pelajari seperti apa? Tujuan dari pengantar ilmu hukum itu sendiri itu untuk memberi gambaran umum supaya untuk menjelaskan soal ilmu hukum. Ya secara garis besar seperti itu ya, memberikan penjelasan ya supaya orang itu paham ya kan. Pengantar ilmu hukum itu kan memberikan gambaran awal pandangan umum secara ringkas. Inti. Yang perlu dipahami. Pengetahuan pengantar ilmu hukum itu intinya tujuannya itu tidak hanya memberikan pandangan yang kecil,
tapi secara keseluruhan kan seperti itu. Secara ringkas tentang seluruh ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan hukum. Apa di dalamnya ilmu pengetahuan hukum itu membahas tentang apa? Ya, secara singkat membahas tentang pengertian, sebagai sejarahnya, membahas tentang sumber-sumber hukum itu apa, mungkin membahas tentang secara singkat jenis-jenis dari teori hukum, apa saja sistem-sistem hukum. Jadi banyaklah yang bisa kita pahami nanti. Oke, lanjut kita ke materi utama, pengantar ilmu hukum. Kemarin kita sampai membahas kita masuk dulu ya ke screen biar lebih jelas. Kita masih menggunakan buku yang sama, jadi setidaknya ada 3 buku berjudul pengantar ilmu hukum yang kita pergunakan sampai sekarang. Bisa diingat-ingat ya. Yang pertama, pengantar ilmu hukum karya Dr. Yuhelson. Yang kedua, pengantar ilmu hukum karya Lukman, Santoso, dan kawan-kawan. Yang ketiga, pengantar ilmu hukum karya Dr. Vance. Nah, jadi 3 buku ini, nanti kalau misalkan ada tambahan buku nanti akan saya tambah lagi, tapi setidaknya 3 buku ini bisa saling melengkapi dan bisa menjadi dasar saudara semua untuk mempelajari dan memberikan gambaran singkat tentang pengantar ilmu hukum. Oke, bisa dipahami ya? Ya, insya Allah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang masalah-masalah tadi, kita langsung masuk ke bab selanjutnya. Jika di bukunya Dr. Yuhelson, ini bab 2-nya itu langsung bicara tentang sumber hukum. Kemudian, karena ada 2 buku yang membahas tentang satu materi yang sama, tentang fungsi ilmu hukum, maka kita di sini masuk ke bab kedudukan dan fungsi ilmu hukum. Nah, kalau di bukunya Dr. Vance dimulai dari halaman 8. Halaman 8, kedudukan dan fungsi ilmu hukum. Diperhatikan ya, jadi kita akan mempelajari bersama, nanti kita bahas, kita bedah, kita baca, nanti bisa kita respon. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. Nah, jadi ini tadi kan kemarin kita sempat belajar tentang tujuan dari ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum. Nah, di sini Dr. Vance memberikan satu penjelasan. Pengantar ilmu hukum itu memiliki 2 fungsi. Fungsinya ya memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam. Yang perlu kita kalau mau memahami suatu keilmuan itu sebenarnya jangan terlalu dibaca panjang-panjang dulu, tapi bacalah kalimat ataupun pernyataan pertama ya, kata-kata pertamanya misalkan ya. Kita kan membahas tentang pengantar ilmu hukum, fungsinya apa? Lah, fungsinya pengantar ilmu hukum menurut Dr. Vance, pemberatannya itu ada di kalimat pertama pasti. Mas, ini di kata-kata yang pertama, memberikan pengertian-pengertian. Ini fungsi yang pertama, memberikan pengertian-pengertian. Ini yang perlu diingat tuh jangan yang panjang-panjang dulu, tapi yang ini dulu. Baru ketika kita sudah memahami, memberikan pengertian-pengertian, ya, fungsi dari pengantar ilmu hukum itu memberikan pengertian-pengertian, nanti mudah kok. Pengertian-pengertian tentang apa? Nah, baru kita nanti akan merujuk ke kalimat dari fungsi itu tadi. Pengertian-pengertian tentang apa ya? Secara umum berarti tentang ilmu hukum toh. Secara ilmu hukum toh. Nah, maka nanti di sini baik secara garis besar maupun secara mendalam. Jadi secara garis besar itu maksudnya secara gambaran umum ya. Kemudian secara mendalam itu secara lebih mendalam, lebih mendetail kan seperti itu. Kemudian pengantar ilmu hukum juga berfungsi. Nah, jadi selain yang pertama ya, memberikan pengertian-pengertian. Fungsi keduanya yaitu pedagogis. Pedagogisnya apa? Mungkin masih kurang paham, ada beberapa orang yang tidak paham. Nah, langsung saja kata pedagogis ini akan berkaitan dengan menumbuhkan sikap. Jadi menumbuhkan sikap ya. Nah, sebagai sebuah menumbuhkan sikap. Jadi pengertian ilmu hukum itu juga berfungsi sebagai menumbuhkan sikap. Sikap apa? Ya otomatis tentang hukum lah. Apa? Sikap supaya orang itu membangkitkan minat dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. Sikap yang orang itu cinta dengan keadilan, cinta dengan hukum kan seperti itu. Orang kalau belajar pengantar ilmu hukum fungsinya apa? Dia menumbuhkan sikap. Nah, sikap apa? Cinta terhadap hukum. Sehingga kalau dia cinta terhadap hukum, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh tentang hukum. Memberikan pengertian-pengertian tentang apa? Ya tentang seluk-beluk hukum, baik secara gambaran umum maupun secara mendalam. Kan gampang kan akhirnya kan? Jadi menghafalkan sesuatu itu jangan yang panjang-panjang, tapi hafalkan
Cukup kuncinya itu ada di kunci di kata-kata pertama. Nanti kata-kata pertama itu akan dikembalikan ke apa? Nah, yang mau kita jelaskan itu tadi. Jadi itu cara mudahnya ya, itu tipsnya, triknya. Nah, kedudukan dan fungsi ilmu hukum tadi kan. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Membicarakan kedudukan ilmu hukum terhadap ilmu yang lainnya berarti mempertanyakan apakah ilmu hukum dapat dikatakan ilmu atau bukan. Ini satu pertanyaan. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, kita menjawabnya, berarti kita berteori tentang apakah ilmu hukum itu termasuk kedudukan ilmu atau bukan. Nah, coba sekarang ya, ini kan kita belum jawab nih. Kalau menurut Saudara Reza, apakah ilmu hukum itu tergolong sebagai ilmu atau bukan? Alasannya kenapa? Singkat saja, yang Saudara tahu sekilas. Ilmu hukum termasuk dalam ilmu? Enggak, karena ya tadi ilmu itu sendiri kan artinya pengetahuan yang khusus. Nah, sedangkan karena ada kalimat hukum di dalamnya, berarti pengetahuan yang khusus untuk mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan juga. Ya, jadi gimana? Apa masih ada yang mau dijelaskan lagi? Lanjut. Cukup. Ya, jadi benar kalau kita mau membahas tentang misalkan ada pertanyaan, ya, apakah ilmu hukum itu dapat dikatakan sebagai ilmu atau bukan? Berarti yang pertama kali harus kita pikirkan apa? Kita harus mendefinisikan ilmu itu apa, kan? Kemudian ilmu hukum itu apa? Apakah kemudian ilmu hukum termasuk sebagai hukum? Kan seperti itu. Jadi kita harus tahu ilmu itu pengertiannya apa, seperti itu ya. Kalau ilmu itu sendiri sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu agak berbeda sebenarnya dari mungkin hasil terjemahan-terjemahan dari bahasa lain. Seperti kita tahu ya, kemarin ya pembahasan tentang bahasa itu kan membedakan, sangat membuat perbedaan di masyarakat. Di Indonesia dikenal kata ilmu, kan ada pengetahuan. Nah, di luar negeri ada namanya knowledge. Ada science di Inggris itu misalkan. Ada science, ada knowledge. Misalkan ada science of law. Nah, itu sebenarnya keilmuan hukum. Bisa jadi seperti itu. Jadi apa bedanya? Kita harus memang banyak-banyak membuka kamus pada akhirnya. Kan seperti itu. Nah, jika kita mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi yang disebut ilmu itu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Kan seperti itu. Nah, artinya untuk kalau bidang tertentu masuk ke pengetahuan yang khusus kan ya? Ya, jadi ilmu itu bagian dari pengetahuan kan pada akhirnya kan. Yeah. Berarti pengetahuan itu lebih luas daripada ilmu. Ya, itu yang perlu dipahami. Jadi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagi para ahli, Kamus Besar Bahasa Indonesia kan dibuat oleh siapa? Ahli Bahasa Indonesia. Yeah. Kan bukan dibuat oleh sembarang orang. Maka bagi para ahli bahasa, ilmu itu bagian dari pengetahuan. Kan seperti itu. Pertanyaannya, apakah ilmu hukum ini, hukum itu sendiri, itu bisa dikategorikan sebagai suatu tema dalam ilmu, kan seperti itu. Bisa dimasuk ilmu hukum. Syaratnya nanti hukum ini apakah nanti bisa dipelajari secara sistematis atau tidak, kan seperti itu. Nanti barulah ini dapat dikategorikan sebagai sebuah ilmu apa tidak. Nah, ini diberikan penjelasan di bukunya Dr. Yuhelson. Mengutip pendapat dari Arif Siddharta ya, ilmu menyandang dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Nah, bisa dipahami enggak kalau menurut Arif Siddharta ini? Jadi ilmu itu ada ilmu yang dipandang sebagai produk, hasil ya kan? Hasil dari suatu proses ilmu. Nah, ada yang ilmu dipandang sebagai sebuah proses. Nah, jika ilmu dipandang sebagai produk, ya, ilmu itu pengetahuan. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Ilmu itu masuk dalam pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Jadi jika ilmu sebagai produk, jadi ada namanya sistem yang akan mengkaji ilmu itu, ya kan? Ini perlu dipahami. Kemudian sebagai proses, ilmu menunjukkan pada kegiatan akal budi untuk memperoleh pengetahuan di bidang tertentu secara sistematis. Jadi kalau ilmu dipandang sebagai proses, jadi yang dimaksud itu kegiatannya. Bisa dipahami ya? Ilmu sebagai produk itu kegiatan berpikirnya yang dipahami. Tapi jika ilmu sebagai produk, ya itu sebagai suatu hasil ya yang sudah dikaji, kan seperti itu. Pengetahuan yang sudah diuji kebenarannya, maka dikatakan itu sebuah ilmu. Kemudian Bardanawawi mendeskripsikan bahwa ilmu itu sebagai deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan yang dinyatakan dalam rumusan sesederhana mungkin. Nah, ini Bardanawawi memberikan satu pengertian lagi tentang ilmu. Ilmu sebagai deskripsi. Tadi kan sebagai apa? Proses, sebagai produk.
Nah, ini sebagai deskripsi. Jadi ilmu itu akan mendeskripsikan suatu apa? Apa yang dideskripsikan dalam ilmu? Ya otomatis kalau kita lihat dari pengertian ilmu sendiri apa? Ilmu kan pengetahuan, ya kan? Nah, ilmu pengetahuan ilmu itu sebagai bagian dari pengetahuan, berarti yang dideskripsikan itu ya pengetahuan, ilmu itu sendiri. Apa yang dideskripsikan? Ya pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pengalaman secara lengkap. Ya, syarat ilmu. Nah, ini termasuk di syarat dalam satu pengertian ini ada syaratnya. Syaratnya kalau menurut Badruddin Nawawi ini harus dapat dipertanggungjawabkan ilmu itu. Dengan cara apa? Nah, ini nanti yang harus kita pelajari. Caranya seperti apa sih mempertanggungjawabkan ilmu itu? Kan seperti itu. Kemudian dinyatakan dalam rumusan yang sesederhana mungkin. Jadi, menurut Badruddin Nawawi, ilmu itu ya harus dapat dinyatakan. Kalau tidak dapat dinyatakan, berarti ya bukan ilmu. Dan kalau pernyataannya itu terlalu rumit, nggak bisa dipahami oleh orang banyak, berarti itu akan kesulitan. Maka di sini selain dapat dipertanggungjawabkan, ilmu itu harus dinyatakan dalam rumusan yang sederhana mungkin. Kemudian dilanjut ya, ilmu juga selalu dimulai dari sesuatu yang konkret atau sesuatu yang dapat diamati dan bersifat individual atau khusus. Selanjutnya dengan kemampuan berpikir yang dapat melampaui batas waktu, ruang, dan statistika, ilmu dapat sampai pada sesuatu yang abstrak dan bersifat umum. Jadi kalau di sini kita bisa melihat tataran ilmu. Bisa dilihat ya, saya memandang ini sebagai sebuah dimensi atau tataran. Jadi ilmu itu ada yang konkret, yang sifatnya teknis, individual, khusus. Ada nanti ilmu yang sifatnya apa? Melewati batas ruang dan waktu, yang sifatnya itu melewati statistik. Jadi sifat abstrak dan umum. Contohnya apa? Contohnya bisa enggak? Ya ditunjukkan misalkan suatu ilmu yang khusus, kemudian ilmu yang umum kan seperti itu. Kalau ilmu yang khusus misalkan, contohnya ya ilmu-ilmu yang secara teknis ada yang bisa kita lakukan secara konkret. Misalkan kalau dalam hukum ya, apa yang ditulis dalam suatu peraturan teknis misalkan dalam menjalankan pemerintahan atau petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa, itu kan termasuk suatu pernyataan-pernyataan yang konkret yang bisa kita terapkan secara langsung. Tapi belum tentu di masa depan itu bisa digunakan kan seperti itu. Jadi ada ilmu yang sifatnya khusus teknis yang berlaku pada satu waktu tertentu. Ada ilmu itu yang sifatnya itu bisa tidak terbatas oleh waktu. Nah, pertanyaannya saya ke saudara Reza. Kira-kira ilmu yang tidak terbatas oleh waktu contohnya seperti apa? Saya mau tanya. Batas oleh waktu. Ciri-cirinya itu ya kalaupun mau digunakan di masa lalu, di masa sekarang, masa depan, itu masih masuk akal. Contohnya seperti apa? Ya ada benarnya. Secara turunannya, maksudnya saya mau minta secara lebih spesifik lagi di apa misalkan? Ada enggak satu misalkan? Ada. Contohnya? Itu. Oke, pengetahuan yang bersifat itu umum. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi salah satu contohnya misalkan kalau di hukum sendiri, ilmu hukum, kan kita ada yang namanya asas-asas hukum ya. Asas-asas hukum itu suatu prinsip dasar yang melandasi banyak aturan-aturan hukum ya kan, norma-norma hukum yang bisa diterapkan di banyak keadaan, banyak kondisi dan banyak waktu. Contohnya ada kalau di hukum itu namanya Pacta Sunt Servanda, asas Pacta Sunt Servanda. Asas bahwa apa? Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yang sama-sama disepakati itu yang mengikat kedua belah pihak. Kalau di Al-Qur'an itu ada kok sebenarnya. Bahwa di Al-Qur'an itu ada satu ayat kan yang berbunyi itu dalam terjemahannya, penuhilah janji-janji kan seperti itu. Penuhilah janji-janji. Jangan kita itu mengingkari janji. Maksudnya apa? Itu sebuah asas itu. Itu kan pengetahuan, ilmu kan. Jadi kalau kita punya janji ya harus dipenuhi, bener enggak? Iya. Dari zamannya awal dulu sampai sekarang pernyataan itu dinyatakan apa bisa dinyatakan satu pernyataan yang tidak benar atau salah enggak? Memiliki satu nilai selain nilai moral dan nilai kebenaran. Jika punya janji harus dipenuhi. Jika kita mengikatkan berjanji di antara dua orang itu harus dipenuhi. Jadi nanti kalau dalam hukum itu ya itu ada sifatnya hukum yang sifatnya khusus teknis, ada nanti yang sifatnya itu asas-asas. Nah, mempelajari keduanya itu penting, sama-sama penting. Apabila kita mempelajari yang teknis-teknis itu kita bisa memudahkan aturan cara hidup kita di masyarakat ya kan. Misalkan ya contohnya kita belajar bagaimana cara melakukan proses pendaftaran tanah. Kan ada fungsinya nanti. Kita di masyarakat kalau misalkan mau mendaftarkan tanah kan otomatis kita harus melihat aturan teknis kan. Ya. Aturannya hanya bisa dilihat dari aturan teknis, bukan dengan asas. Misalkan, apakah perlu kita daftar, kita melihat asas-asas hukum? Kan bingung, masih bingung tuh, tetap bingung. Loh saya harus kemana ini? Meskipun kita belajar tentang asas. Tapi aturan-aturan teknis itu nanti kita bisa pahami, itu akan akan mendapatkan dasar pijakan dari sebuah asas. Kan seperti itu. Misalkan, kenapa peralihan tanah itu harus menggunakan alas hak, salah satu contohnya kenapa diperbolehkan menggunakan akte jual beli, seperti itu. Itu kan nanti ada asas-asas yang mendasari semua itu, bisa kita taat. Salah satunya ya asas perjanjian itu, asas perjanjian mengikat kedua belah pihak,
ya kan? Banyak lah. Nah, mungkin supaya tidak terlalu lama, kita akan bahas satu bab ini fokus sampai mendetil ya. Ya. Nah, tadi kan ada pertanyaan, jika kemudian dijawab oleh Dr. Johansson tentang syarat-syarat sesuatu dapat dikatakan ilmu. Menurut Dr. Johansson itu ada 4 syarat. Syarat sesuatu dapat dikatakan ilmu. Apakah ilmu hukum itu dapat dikatakan sebagai satu bagian dari ilmu? Itu maka satu, ilmu harus mempunyai objek kajian. Jadi kalau tidak ada objek yang dikaji, ya berarti bukan ilmu. Yang seperti itu. Ilmu harus mempunyai metode. Metode itu apa? Metode itu menurut KBBI ya, cara kerja. Bagaimana ilmu hukum itu bekerja? Yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Jadi cara kerja yang bersistem dan sifatnya itu memudahkan. Kalau bukan memudahkan, kalau menyulitkan itu bukan termasuk metode, ya kan? Jadi ilmu itu ya syaratnya harus memiliki cara yang memudahkan untuk dipahami, dipelajari. Benar enggak? Termasuk syarat nomor 3 ini menurutnya Dr. Johansson ini bisa kita lihat. Ilmu harus sistematis. Dan yang keempat, ilmu harus bersifat universal dan berlaku umum. Nah, ini pengertian ilmu yang harus bersifat universal dan berlaku umum ini yang kemudian nanti akan muncul kelompok-kelompok. Nah, ini paparan ilmu tersebut ya, muncul kelompok sarjana hukum yang meyakini bahwa ilmu layak disebut sebuah ilmu, diantaranya adalah, jadi syarat 4 itu yang mendukung pendapat itu adalah ada beberapa akademisi. Yang pertama Kansil, Sacipto Raharjo, Utre, Arif Sidarta, A. Hamid At-Tamimi. Dan mereka itu pun masih berselisih apakah ilmu hukum termasuk monodisipliner atau interdisipliner, ilmu empiris atau ilmu normatif. Nah, akan tetapi muncul pula kelompok yang menyaksikan ilmu hukum sebagai sebuah ilmu, diantaranya adalah von Krechmann. Jadi ada orang yang menentang ilmu hukum itu sebagai sebuah ilmu loh ya. Jadi pendapat saudara Reza ini kan berpendapat kalau ilmu hukum masuk sebuah cabang ilmu ya, benar enggak? Ya, bisa. Ya. Nah, ini ada yang menentang loh pendapatnya saudara tadi itu. Siapa? Ini von Krechmann. Objek kajian dari ilmu hukum itu menurut dia hukum yang hidup di antara bangsa tertentu. Jadi kalau menurut syarat ilmu 4 tadi enggak ketemu. Ilmu kan harus bersifat universal. Kalau misalkan ilmu itu dipelajari di Indonesia, ternyata berlaku ilmu hukum ini hukumnya hanya berlaku di Indonesia. Kalau kita mau pindah ke Afrika misalkan, kok beda ini ilmunya ini. Berarti ini bukan ilmu nih. Nah, ini menurut von Krechmann ya. Objek kajian dari ilmu hukum adalah hukum yang hidup di antara bangsa tertentu. Namun ilmu hukum itu tidak mampu menguasai hukum itu karena dengan adanya perkembangan atau dinamika hukum menjadikan ilmu hukum menjadi studi dari zaman lampau. Maksudnya apa? Menurut von Krechmann itu hukum itu berubah terus aturannya. Jadi tidak bisa dikatakan ilmu ini. Soalnya setiap kita ganti abad, kita setiap 50 tahun, tiap ganti dasawarsa 10 tahun, bisa jadi hukum yang dulu tidak kepakai lagi yang kita pelajari. Kan gitu. Akhirnya tidak berlaku umum. Ini menurut von Krechmann. Kemudian yang kedua, dapatnya apa? Hukum itu terikat pada positifnya masing-masing. Dengan adanya paksaan atau hukuman, orang akan mentaati hukum, tidak peduli hukum itu baik atau buruk. Dalam lapangan ilmu, tidak boleh ada pemaksaan. Kok ada pemaksaan? Kan seperti itu. Karena hukum itu kan positif, berlaku dan diterapkan ada sanksinya. Ilmu itu tidak berbicara tentang saksi, ya kan? Yang ketiga, kemudian keterikatannya pada undang-undang positif menyebabkan ilmu hukum tidak menjadi ilmu. Hal ini disebabkan karena ilmu hukum tidak dapat melakukan penelitian secara bebas, karena ia harus taat pada yang berwenang. Kemudian von Krechmann menganggap bahwa objek dari Rechtswissenschaft itu sendiri terletak di luar hukum positif dan terdiri dari Naturrechtswet. Ilmu hukum yang tidak membahas Naturrechtswet itu bukan ilmu hukum. Maksudnya von Krechmann itu nanti kita ada pengertian-pengertian ya, ada terminologi yang harus kita pahami, ya kan? Jadi Rechtswissenschaft tadi apa? Rechtswissenschaft itu tadi apa? Saudara ingat enggak? Saudara Reza? Bisa mendengar suara saya? Ya. Aman, dengar. Von Krechmann ini menganggap bahwa objek dari Rechtswissenschaft itu apa kira-kira kalau dari kalimat di buku ini? Lupa. Rechtswissenschaft itu kita kan bahas tentang apa? Tentang ilmu hukum kan? Iya, ilmu. Rechtswissenschaft itu ilmu hukum dalam bahasa Belanda. Oke, sih. Jadi menurut von Krechmann, objek dari ilmu hukum atau Rechtswissenschaft itu terletak di luar hukum positif dan terdiri dari Naturrechtswet. Kalau mau bicara ilmu hukum, kata itu ya, kata von Krechmann. Jadi kalau hukum ya bukan termasuk ilmu. Kalau mau bicara ilmu hukum, ya ilmu hukum itu yang harus di luar hukum positif yang mau kita bahas. Apa itu Naturrechtswet? Naturrechtswet itu apa? Wet itu undang-undang, aturan peraturan ya undang-undang ya. Naturlek itu artinya apa? Alam. Ya ilmu alam. Aturan alam, mau bicara ilmu hukum yang secara ilmu hukum yang sebenarnya kalau kata von Krechmann. Kalau ilmu hukum yang kita pelajari di undang-undang itu bukan termasuk
bagian dari ilmu. Karena syarat-syaratnya pembatas itu tadi menurut von Krishman loh ya, ilmu hukum tidak membahas natural quest, jadi bukan ilmu hukum, bukan masuk ilmu. Ilmu menurutnya mempunyai objek yang khusus, yang absolut, jadi bukan hukum. Memiliki metode. Cuma kembali lagi nanti apakah ilmu hukum termasuk sebuah ilmu ya kan, sebagai sebuah kajian ilmu, cabang ilmu atau bukan, itu nanti akan ada buku tambahan yang akan kita pelajari ya supaya lebih jelas ya. Jadi dalam akademisi sendiri ternyata bertentangan loh ya. Apakah hukum ini ilmu hukum ini termasuk sebuah, bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu, memenuhi syarat sebagai sebuah ilmu. Setelah membaca pendapatnya von Krishman ini mulai ragu ya, apa ilmu hukum termasuk ilmu ya. Tapi kalau nanti ada pendapat lagi, misalkan nanti ada di buku pengantar ilmu hukum, itu menjelaskan kalau ilmu hukum itu termasuk salah satu cabang ilmu. Nanti di bukunya, dicari saja nanti, dibeli bukunya. Dan ini mungkin langsung sedikit aja tentang yang pertama ini. Kemarin kan sudah kita bahas ya, kita mengulang lagi nih, Dr. Wilson membahas tentang tujuan hukum. Bentar. Nah, di sini tujuan hukum kemarin kan hanya sedikit yang kita bahas di bukunya siapa tadi kemarin yang tujuan hukum. Nah, tujuan hukum yang di bukunya Lukman Santoso, bener nggak ya? Tujuan hukum yang di bukunya Dr. Vance juga ada. Nah, nanti tolong dibaca ya tujuan hukum ini dari pendapat-pendapat para ahli ya, Saudara Reza. Ini ada Purnadi dan Suyono Sukanto, ada Van Apeldoorn, ada R. Subekti dan Aristoteles. Secara sederhana ya, Purnadi dan Suryono Sukanto ini menyatakan tujuan hukum itu terjadi kedamaian hidup ya. Kemudian Val Apeldoorn tujuan hukum itu apa? Mengatur pergaulan, mengatur. Jadi bagaimana tadi tips dari saya? Kalau mau membahas itu gampang ya. Tujuan hukum menurut Purnadi, kedamaian hidup. Antar pribadi yang meliputi ketertiban, ekstern dan pribadi, ketenangan pribadi ya. Jadi kalau diambil kesimpulannya, itu tujuan hidup, kedamaian hidup antar pribadi dan Jadi tujuan hidup adalah kedamaian hidup antara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern dan pribadi, ketenangan dan interpribadi. Jadi kalau Van Apeldoorn itu tujuan hidupnya itu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan seterusnya. R. Subekti tujuan hidup adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara. Kalau R. Subekti ini pemberatannya jelas ke negara. Jadi orang ini melihat ini kan tergantung dari karakternya orang juga. Jadi kita bisa melihat juga dari karakternya orang ketika dia berpendapat. Jika tujuan hukum ini mengabdi kepada tujuan negara, ini kecenderungannya R. Subekti ini berpandangan positivisme kan seperti itu. Hukum melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Aristoteles memiliki pendapat yang luar biasa. Apa menurut Aristoteles? Hukum tugasnya itu memiliki tugas suci. Yaitu memberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Jadi memberikan hak kepada orang yang berhak. Itu menurut Aristoteles tujuannya. Nah, menurut SM Amin tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban. Kemudian menurut Suyono Dirjosisworo tujuan hukum adalah melindungi individu dan hubungan masyarakat. Ini harus dibaca lagi sampai selesai ya. Fungsi hukum tadi disingkatkan di sini. Fungsi hukum itu berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Jadi dinyatakan di bukunya Dr. Wilson, hukum berfungsi sebagai alat. Jadi kalau menurut Dr. Wilson, sebagai alat ketertiban, alat keteraturan masyarakat. Nah, juga sebagai petunjuk bertingkah laku. Hukum sebagai alat ketertiban, hukum sebagai petunjuk tingkah laku. Yang kedua nih, hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, lahir batin. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan, karena ia memiliki daya mengikat dan memaksa. Jadi dengan hukum orang bisa bagi sarana penggerak pembangunan. Tanpa ada hukum nanti bingung mau membangun masyarakat. Kalau ada hukum lebih memudahkan, lebih bisa menggerakkan. Ayo kita bikin yuk. Kita mau bangun apa nih? Bangun jalan bareng-bareng satu urunan, satu desa. Kan harus diatur. Diatur supaya bisa berjalan dengan baik. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Banyak sekali fungsinya hukum. Nah, jadi pada hari ini kita membahas tentang apa? Kita ulang lagi ya, yaitu tentang kedudukan dan fungsi ilmu hukum. Jadi nanti tugasnya dari para peserta, dari Saudara Reza ya, para peserta kita semua, merangkum kembali pembahasan kita hari ini tentang kedudukan dan fungsi ilmu hukum. Bisa dipahami ya? Merangkum apa? Tentang kedudukan dan fungsi ilmu hukum. Oke. Ini yang kita pelajari dari buku Pengantar Ilmu Hukum karyanya Dr. Wilson. Kalau butuh untuk referensi bacaannya, dibaca itu bisa dicek di link ya.
saudara ya. Oke. Nah, bisa dicek di link di grup, nanti saudara download, bisa dibaca. Ada pertanyaan atau ada yang perlu diungkapkan, diutarakan? Enggak lanjut. Oke, jadi sekian dulu karena kita sudah membahas satu bab dan saya juga sudah waktunya mau bekerja. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Kita bergabung di lain waktu dalam kesempatan yang sama. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa juga kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.